Mobil keluarga umumnya dilengkapi dengan mesin yang cukup bertenaga untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Sebagian besar mobil keluarga juga dirancang untuk konsumsi bahan bakar yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Selain itu, mobil keluarga juga umumnya memiliki interior yang nyaman dan mewah, dengan banyak fitur hiburan seperti sistem audio dan konektivitas yang memungkinkan penumpang untuk tetap terhubung dengan dunia luar. Dalam hal keamanan, mobil keluarga sering dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan, seperti kamera parkir, sensor jarak, dan sistem navigasi. Beberapa mobil keluarga juga dilengkapi dengan teknologi canggih seperti sistem keamanan yang terkoneksi dengan smartphone. Dan berikut ini adalah 10 mobil keluarga yang nyaman dan lega untuk mudik tahun 2023. Toyota Avanza. Kini ia memiliki panjang 3.395 mili, lebar 1.730 mili, tinggi 1.700 mili, kemudian jarak sumbu roda 2.750 mili. Dengan velg 16 inci di varian G, jarak terendah ke tanah menjadi 205 mili. Posisi duduk jauh lebih nyaman dari Avanza G lama, bentuk dan desain jok baru menyangga punggung dengan enak. Setir tilt dan teleskopik semakin mudah menemukan posisi terbaik. Pengaturan semua jok juga membaik, malah bisa disetel jadi alas sofa atau dijadikan alas tidur. Avanza masih ditenagai jantung 1,3 liter tapi khusus tipe E saja. Mesin lama 1NR V12 VVT-i dipertahankan, dengan ubahan posisi untuk menggerakkan roda depan atau FWD. Mitsubishi Xpander. Meskipun fiturnya tidak ada yang terlalu istimewa, selain tombol start dan stop di varian-varian tinggi, tapi pendukung kenyamanannya cukup mumpuni. Hal itu sangat jelas terlihat dari brosur ataupun saat diperkenalkan beberapa waktu lalu. Cup holder tersebar di setiap baris, kantong penyimpanan juga menyebar di beberapa tempat seperti di sandaran kursi, pintu dan sebagainya. Seperti diutarakan tadi, sistem penggerak Xpander berpusat pada mesin bensin 4 silinder berkapasitas 1,5 liter. Dengan teknologi MIVEC untuk mengatur pengapian agar konsumsi BBM lebih efisien, Mitsubishi Xpander sepertinya cukup menjanjikan. Honda BR-V. All New Honda BR-V adalah jawaban Honda terhadap kebutuhan mobil dengan ground clearance tinggi, memiliki kapasitas 7 tempat duduk dan harganya terjangkau. Yang menarik, Honda selalu menjadi yang terakhir memasuki pasar, setelah sebelumnya seolah mengamati apa yang dilakukan oleh para kompetitor di kelas yang diincarnya. Sebagai mobil keluarga, tentunya jangan berharap performa layaknya mobil siap balap di sirkuit. Namun mobil ini bisa memberikan rasa sporty dalam beberapa keadaan. Mesin L15 yang digunakan menghasilkan daya terbesar di kelasnya, namun kinerja transmisi yang menganut tipe CVT sanggup memberikan sensasi putaran mesin yang padat. Suzuki XL7. Suzuki akhirnya ikut bermain di segmen SUV, kehadiran mereka ditandai dengan peluncuran Suzuki XL7. Tak hanya tampilan, XL7 juga datang dengan banderolnya yang menarik. Harganya terbilang kompetitif jika melihat spesifikasi dan fitur yang diusung. Mesin berkode K15B, 4 silinder dengan kapasitas 1500 cc dari R3 dipercaya sebagai jantung pacu XL7 lengkap dengan teknologi VVT. Untuk angka performa tidak ada perubahan atau peningkatan, alias tenaga tetap 104,7 PS pada putaran 6000 rpm, begitu juga dengan torsi 138 Nm pada 4400 rpm. Suzuki R3. R3 generasi kedua dikembangkan oleh prinsipal Suzuki di Jepang sesuai kebutuhan pasar tanah air dan Asia Tenggara. Banyak perubahan meski terlihat seperti penyegaran fisik belaka, mulai dari penggunaan platform hardtech yang diklaim lebih ringan, fitur baru sudah pasti ada supaya bisa bersaing dengan para rival terdekatnya. Pengembangan mesin baru K15B, dipakai pertama kali oleh All New R3. Tergabung dalam mesin K-Series seperti K14B, basis teknologinya masih sama dan tidak ada peningkatan. Di saat kompetitor sudah menerapkan teknologi katup di Intech dan Exhaust, mesin K15B masih setia dengan single VVT. Daihatsu Xenia. Daihatsu Xenia bertransformasi tanpa tanggung-tanggung, bukan hanya peralihan sasis, format penggerak roda dan transmisi otomatis tapi juga dibenamkan teknologi keselamatan paling mutakhir.
Bahkan mampu melampaui lawan-lawannya dan pantas disebut LMPV tercanggih sekaligus termurah. Mesin 1,3 liter masih unit lawas. Ialah 1 NRV 4 silinder 1329 cc DOHC Dual VVT penghasil 97,9 PS di 6000 rpm dan torsi 122 Nm di 4200 rpm. Terkenal kuat dan irit, tapi kini berubah posisi menjadi penggerak roda depan atau FWD. Pastinya ada perubahan karakter. Mulai dari tarikan lebih responsif, bisa lebih efisien dan hilangnya dengung gardan khas Xenia lawas. Toyota Innova Diesel. Pertama kali duduk di kokpit terlihat suasana agresif dan menonjolkan kemewahan. Nuansa gelap dengan desain dashboard penuh lengkungan, menunjukkan kelas yang lebih tinggi dibanding Kijang-Kijang generasi sebelumnya. Wood panel dengan pilihan warna redwood yang tepat sangat membantu nuansa tersebut. Nyawa generasi terbaru Toyota Kijang diisi oleh mesin bensin 1 TRV yang mendapat tambahan teknologi Dual VVT dan mesin diesel baru berkode 2 GDF-TV berkapasitas 2,4 liter. Khusus diesel seperti mesin 2KD sebelumnya, dilengkapi sistem bahan bakar common rail dan diperkuat variabel nozzle turbo Harriet. Toyota Rush. Memasuki generasi kedua, Toyota mengubah signifikan Rush terbaru, tujuannya menyeret masyarakat ke pasar yang lebih luas. Dengan tampilan bergaya crossover seperti sekarang, Toyota Rush bisa menyasar calon pembeli Avanza. Mesin berkode 2 NRV berkapasitas 1,5 liter ini mampu mencipta daya hingga 104 dk. Torsi untuk mencipta momentumnya dipatok pada angka 136 Nm. Angka ini memang bukan figur yang impresif bagi kelas SUV. Namun menurut Toyota komposisi ini menjanjikan performa efisiensi yang lebih baik. Apalagi dengan skema penggerak roda belakang, Rush dirasa masih mampu menghadirkan performa gerak yang optimal. Daihatsu Luxio. Daihatsu Luxio dikenal sebagai mobil yang memiliki ruang cukup lapang dan sanggup menampung 8 penumpang. Panel instrumen terdapat pemutar radio, CD, AUX dan USB. Sementara bagian multi-information display menggunakan analog namun dipadukan dengan digital di odometer. Tenaga dari mesin disalurkan ke roda belakang melalui pilihan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Dari sisi eksterior tampilan depan Daihatsu Luxio disematkan grill berukuran besar dipadukan aksen hitam dan krom. Bagian samping terlihat rail cover untuk sliding door diberi aksen krom, sedangkan pelek memakai ukuran 15 inci. Wuling Convero S. Di dalam kabin Convero memiliki 3 baris kursi, sementara komposisinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Wuling menawarkan 2 pilihan kursi untuk baris kedua yakni tipe Captain Seat atau model jok konvensional. Sistem hiburan terpusat pada layar sentuh berukuran 8 inci yang tertanam di tengah dashboard yang dapat terkoneksi dengan USB, Bluetooth dan lainnya. Keluarga Wuling Convero menggunakan mesin berbahan bakar bensin yang diracik oleh General Motors. Itulah 10 mobil yang lega dan nyaman untuk mudik tahun 2023.